Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita berjumpa lagi dalam program Renungan Keluarga Kristen. Bapak Ibu Saudara, kasih setia Tuhan Yesus itu sungguh dahsyat. Sampai di sini Tuhan terus menolong kita dan memelihara kita. Mari kita naikkan syukur dan juga doa-doa kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih banyak. Kasih-Mu besar Tuhan, menolong kami, memelihara kami, memberkati kami, menjagai kami, memberikan kekuatan baru di dalam kelelahan kami, memberikan semangat baru di dalam kelemahan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur, kami bangga punya Tuhan Allah yang setia, menjaga, memberkati kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berkatilah hamba-Mu ini, urapilah hamba-Mu ini. Berkati untuk menyampaikan sabda Tuhan. Berkati Bapak Ibu dan saudara-saudara yang bersama-sama dengan hamba-Mu ini merenungkan firman-Mu. Lindungi kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Bentengi pikiran kami, hati kami, pendengaran kami, agar hanya terarah kepada firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita bersama-sama akan belajar tentang pentingnya pengakuan dosa. Pentingnya pengakuan dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita rindu mengalami yang namanya pemulihan. Dalam Bilangan pasal 21 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9 kita akan belajar tentang pentingnya pengakuan dosa. Mari perhatikan bagian firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita sekalian. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung di antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya kami dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang, maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pentingnya pengakuan dosa. Hari ini kita bersama-sama belajar dan memahami bagaimana kehendak Tuhan untuk kehidupan orang-orang percaya atau kehidupan umatnya. Tuhan menghendaki adanya pengakuan dosa. Tuhan mau mengajarkan bahwa seseorang yang sudah melakukan kesalahan, seseorang yang melakukan pelanggaran, haruslah melakukan pengakuan di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan, pengakuan dirinya telah melakukan dosa, melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bukankah terbiasa dalam budaya ini, kalau orang sudah melakukan kesalahan, hidup serasa tidak bersalah, bahkan melakukan hari-harinya ya seperti biasa saja. Jika kita sudah percaya kepada Tuhan, maka salah satu gaya hidup kita adalah berani mengakui kesalahan, berani mengakui dosa. Memang ini sangat tidak mudah, tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana pengakuan dosa itu, mengakui pelanggaran itu akan mendatangkan pemulihan. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar bagaimana pengakuan dosa itu menolong kita mengalami pemulihan. Kita harus mengerti apa yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan saat kita melakukan pelanggaran-pelanggaran, saat kita melakukan hal yang menyedihkan hati Tuhan dan mendatangkan penghukuman bagi kita yang telah melakukan dosa.
Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu dan memagut mereka sehingga banyak dari antara orang Israel yang mati. Perhatikanlah pentingnya pengakuan dosa. Kenapa kita harus mengakui dosa kita? Karena dosa itu mendatangkan penghukuman. Dosa itu mendatangkan penghukuman daripada Tuhan. Maka kita harus mengakui dosa kita. Bagaimana melakukan pengakuan dosa itu? Yang pertama, supaya kita bisa melakukan pengakuan dosa, hati kita harus rendah hati. Kita harus mau datang kepada Tuhan. Ayat yang ke-7, kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa. Saat mereka tahu mereka melakukan kesalahan, mereka mau datang dan mau berbicara dengan Tuhan, berbicara kepada Musa sebagai pemimpin saat itu. Ini harus kita lakukan. Ini harus menjadi gaya hidup orang percaya. Kalau sudah melakukan pelanggaran, jangan diem-diem, jangan pura-pura, jangan pura-pura nggak ngerti, pura-pura nggak tahu, tetap hidup biasa-biasa saja. Tidak. Dosa itu harus diselesaikan di hadapan Tuhan, harus diakui dengan rendah hati. Jangan sombong, jangan merasa hebat, jangan merasa Tuhan tidak lihat, jangan merasa Tuhan tidak dengar, jangan merasa Tuhan tidak ngerti. Bapak Ibu Saudara, datang kepada Tuhan dan mau berbicara. Datang kepada Tuhan dan berbicara. Di sini mereka berbicara kepada hamba Tuhan, kepada Musa, untuk minta didoakan. Malu ya, tapi inilah yang diajarkan oleh Alkitab. Untuk mengalami pemulihan, dosa itu harus diselesaikan. Datang kepada hamba Tuhan, minta didampingi, minta ditolong. Bagaimana ini? Aku mau melakukan mengalami pemulihan, tolong saya terikat dosa, saya sudah melakukan kesalahan. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang tua juga demikian loh. Bagaimana memiliki seorang anak yang tidak bergaya hidup pembohong atau sudah bersalah tapi pura-pura gak salah. Kita harus menjadi teladan untuk mau mengakui kesalahan kita, mau berbicara, mau datang dan berbicara. Ya, Papa Mama sudah melakukan sebuah kesalahan. Menjadi teladan. Sehingga anak-anak waktu melakukan kesalahan, mereka juga punya jiwa yang berani melakukan pengakuan. Bapak Ibu Saudara, mari kita menjadi orang-orang percaya yang mau rendah hati datang kepada Allah. Menyelesaikan supaya kita menjalani atau mengalami pemulihan. Yang kedua, apa yang harus dilakukan? Selain merendahkan diri mau datang, haruslah mengakui, mengatakan dosa itu. Ayat yang ke-7, kami telah berdosa. Apa dosanya? Apa kesalahannya? Disebutkan, kami telah berkata-kata melawan Tuhan, kami telah melawan Engkau. Nah, ini sebuah pengakuan yang diucapkan. Merendahkan diri mau datang. Yang kedua, mengatakan pengakuannya, kami telah berdosa, kami telah melawan. Ajarkan, lakukan dulu dalam hidupmu dan beri contoh supaya anak-anak mau mengakui kesalahannya. Yang berikutnya, bukan hanya mau mengakui dosanya, tetapi juga mau mentaati petunjuk Tuhan. Mau mentaati petunjuk Tuhan. Yang pertama, merendahkan diri, datang, berbicara, datang, berdoa, datang memohon untuk didoakan oleh hamba Tuhan. Dan yang kedua tadi, mengatakan, mengakui, mengatakan apa yang sudah dilakukannya di hadapan Tuhan, di hadapan hamba Tuhan untuk dibantu didoakan. Yang ketiga, mentaati. Pemulihan itu akan terjadi, pengampunan itu akan terjadi saat mau taat. Kadang-kadang kita hanya mau datang kepada Tuhan berdoa, sudah. Menyebutkan mengakui dosa itu malu. Nah, atau kita sudah di step kedua nih. Terus tapi kita berhenti, nggak terjadi. Karena Tuhan punya perintah selanjutnya. Apa? Di dalam bagian itu, siapa yang datang melihat akan tetap hidup.
arahkan pandanganmu kepada Tuhan dan melihat kepada Tuhan, melihat kepada Yesus Kristus, Allah yang menuntun hidup kita, memandang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, menerima pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang tidak suka datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa. Banyak orang datang kepada Tuhan berdoa minta berkat, minta pemulihan tanpa menyadari siapa dirinya. Hari ini kita bersama belajar, jangan pura-pura baik, jangan pura-pura tidak mengerti. Yang menjadi penghalang itu bukan karena Tuhan gak mau tolong kita, Tuhan gak sanggup memberkati kita, bukan. Tapi karena dosa itu jadi penghalang. Maka jika ada pelanggaran-pelanggaran, maka jika ada dosa-dosa kita, mari datang, ngomong sama Tuhan, bicara sama Tuhan, ucapkan itu, akui itu, sebutkan yang mana pelanggaran itu. Bapak Ibu Saudara, pengakuan itu yang diteruskan dengan kesediaan untuk mentaati apa yang menjadi petunjuk-petunjuk Tuhan akan mendatangkan pemulihan terjadi. Siapa yang memandang kepada Kristus, mencari Kristus di dalam kegagalannya, di dalam kelemahannya, di dalam kesakitannya, di dalam persoalannya, akan mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat menikmati pemulihan. Selesaikan di hadapan Allah, beranilah mengakui kesalahan itu. Bicarakan kepada Tuhan, akui dan teruslah mentaati firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk firman-Mu. Hari ini kami ditolong untuk memiliki gaya hidup yang berani mengakui dosa kami di hadapan Tuhan. Dan mampukan kami juga menjadi teladan bagi anak-anak kami, mau memberikan contoh hidup bagaimana hidup di hadapan Tuhan dalam pengakuan-pengakuan kami, dalam keterbukaan kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, apa yang kami kerjakan sepanjang hari ini berkatilah. Buatlah berhasil dan jadikan kami juga berkat bagi keluarga kami, bagi setiap orang yang kami jumpai. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.